Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang tugas pertama kita di mata kuliah pemrograman perangkat mobile. Di sini ada beberapa ada 5 soal ya. Di sini ada 31 nih, salah satunya di modul 2 31 di sini tuh seperti ini. Oke, mungkin di akhir video akan saya share source code saya. Lumayan ya. Tapi usahakan jangan terlalu sama, divariasiin. Tuh di sini udah ada tuh page 31, 49, 58, 69 dan 71. Oke, sebenarnya ini nggak terlalu susah ya kalau kita kan udah punya Google gitu di sini. Jadi asal kalian tahu dasar-dasarnya, asal teman-teman tahu apa itu main method gitu, package, project, insyaallah bisa lah, tinggal digabungin aja, disesuaikan gitu. Oke, kita lanjut aja. Sudah di modul udah ada nih, ada panduannya. Video ini untuk membantu aja, siapa tahu ada yang lebih enak nonton video gitu kan daripada baca. Tapi saya pribadi sih kalau untuk belajar, apalagi belajar ngoding, itu lebih suka baca karena lebih cepat untuk mengulang, lebih ngena lah di otak gitu. Kalau di video itu kalau kita lagi nggak fokus malah nggak nyangkut gitu. Oke, kita mulai dulu dari contoh ya. Di sini saya cuman mau nyoba satu latihan aja nih, yang ini. Terus kita dari contoh nih. Untuk mengerjakan ini kita dari contoh satu aja, nanti sisanya saya tampilin aja ya karena lumayan panjang kalau misalnya dijelasin. Oke, kita ikutin modul nih. Kalau di modul new project dulu, habis itu kita pilih Java. Ini Java ANT ininya buildnya. Kalau pakai versi terbaru NetBeans ini Java with ANT gitu. Ada Java with Maven, ada Java with Gradle kalau nggak salah. Tapi yang kita pakai Java Basic itu pakainya Java AN. Java application kita pilih, kita next. Di sini kita kasih nama projectnya, kalau saya tugas 1 aja. Tapi karena udah ada tambahin rec. Sebenarnya ini secara default ini akan centang, jadi kita hilangkan. Oke, kita finish creating. Oke, udah jadi. Kita klik kanan, Neo Java Classes. Di sini kita akan mengerjakan volume tabung dulu. Volume tabung yang ada di page 31. Oke, kita finish. Nah, ini komentar kita hapus saja. Nah, setelah itu ini ada ini disebutnya kalau nggak salah ya, function. Nah, di dalam function ada method nanti. Kita langsung aja lah. Kalau pengen lebih paham lagi mungkin bisa diikutin nih. Di coding ada namanya memulai pemrograman dengan Java. Kelas ini kalau misalnya teman-teman butuh sertifikat online gitu, ini juga kalau misalnya diselesaikan dapat sertifikat, jadi lumayan lah untuk nambah-nambah untuk skripsi ya. Seperti itu. Ini sebenarnya Java ini kan kita udah pernah di semester awal tuh sama Pak Devi. Saya senang banget itu belajar Java ini karena emang dari dulu suka praktek ya, walaupun beda-beda. Dari sini dibahas nih, ada object, method, member, access modifier. Di sini kalau semakin paham insyaallah semakin enak gitu kalau ngoding. Kalau misalnya nggak paham materinya, teorinya ya berat gitu. Oke, pelajarinya dengan melihat dulu aja gitu ya. Kita kerjain ini dulu nih, kita ketikkan, nanti sambil jalan aja dijelasin sedikit aja. Oke, ini package-nya diimport dulu nih. Package-nya ini package page 31 di sini. Package itu kalau pemahaman saya itu seperti ruangan gitu. Nah, terus ada class, ini kelasnya nih, kelas atau function. Kalau di web mungkin
function ya. Kalau di Java class. Tapi ada lagi lah Java itu functionnya. Di pembahasan lain waktu aja mungkin. Sebenarnya itu ada di pembahasan OOP. Cuman ini kan kita campur mungkin ya. Masih Java basic soalnya. Oke, kita kelas itu seperti orangnya gitu. Kalau package seperti ruangannya. Di dalam kelas kita tambahkan metode PSVM atau public static void main PSVM. Ini di IDE ini enaknya pakai IDE itu kita bisa tekan tab, nanti otomatis akan kelar kodenya. PSVM public static void main. Di sini metode ini akan dijalankan pertama kali gitu. Begitu program dijalankan, ini yang dibaca pertama kali. Mungkin ini kan kita masih basic, jadi cuman satu doang kelasnya. Nanti insya Allah mungkin ya kalau pemrograman mobil lebih dari satu kelasnya. Terus di sini ada PSVM nih, ini yang paling pertama dijalankan. Oke, kita langsung aja ketikkan. Di sini kita buat sebuah variabel dengan variabelnya tipenya scanner ya, neo scanner system. Oh ya, ini Java ini merupakan bahasa pemrograman case sensitif, jadi besar kecilnya itu berpengaruh dan berbeda gitu. Scanner ini dengan scanner kecil ini akan berbeda, dan ini aturan penulisannya seperti ini gitu. Kalau scanner itu juga, ini kenapa merah, karena scanner itu beda package tapi masih keluarga Java juga, jadi kita import aja. Caranya gimana? Tekan Alt di keyboard lalu enter. Di situ ada add import for Java util scanner. Tuh, jadi lebih cepat, enaknya pakai IDE gitu. Ini IDE NetBeans ini. Kita lanjut. Kita sudah membuat sebuah variabel scanner namanya input ya. Kita bikin kita tampilkan kata-kata dulu supaya lebih familiar untuk manusia gitu. Memasukkan bilangan pertama. Oh, ini contoh ini adalah contoh dari perkalian ya. Ini matematika dasar ya. Di soal nomor berapa tuh ada matematika. Nah, ini bisa dilanjutin ini kodenya. Nah, setelah itu kita bikin variabel untuk menampung inputan kita. Di situ kita termasukkan tipenya integer karena kita hanya akan menginput angka untuk perkalian ini. Kita tambahkan lagi shout untuk memasukkan bilangan kedua ya, karena perkalian itu ada dua bilangan, atau kalau sendiri mah bukan perkalian, bukan aritmatika. Integer bilangan 2 sama dengan, kita masukin lagi next integer. Oke, ini bilangan 1 untuk menampung bilangan 1, variabel bilangan 2 untuk menampung nih, nanti ditampung di sini nih input. Variabel ini akan dijalankan sebagai scannernya atau inputnya. Nanti seperti apa kita lihat aja. Nah, terus kita akan tampilkan hasilnya di sini, hasil perkaliannya. Oke, kita akan tambahkan operator penggabungan di sini. Penggabungan ini dari string ini. Kalau string pakai petik, tipe data pokoknya waktu semester awal udah dijelaskan itu. Kalau pengen tahu lagi mungkin di modul ada tuh. Nih, di modul 1 kalau nggak salah. Mana ya? Oh, mungkin di ini nih modul 2. Operator. Nah, ini operator aritmatika, penugasan. Ini aritmatika tuh ya. Penggabungan ini mana tuh? Nih penggabungan tuh ditambah tuh sama kan string tambah string ini. Nah, ini variabel juga bisa dibaca-baca di modul ini. Sebenarnya udah cukup untuk nostalgia gitu. Dulu udah pernah kita. Oke, kita jalankan aja kodenya. Nah, ini caranya gimana bisa lewat sini, tapi kalau ini akan dijalankan yang paling awal.
jadi kita klik kanan, run aja untuk lebih aman. Oke. Nah, kita udah jalankan. Di situ minta dimasukin tuh apanya, bilangannya masukin. Perkalian ya, perkalian 2 kali 2 aja. 2 kali 2. Oke. Nah, oke. Oh iya, lupa saya. Kalau print ini ada print ln, ada print doang. Kalau print ln itu new line, jadi di bawah tuh inputnya. Kalau di contoh itu kita pakai print doang. Kita udah stop ini ya. Tuh. Oke. Di contoh seperti ini, jadi print doang, kita nggak baris baru. Masukin, tuh ya. Tadi di bawah, sekarang di atas. Oke, 2 juga. Bilang pertama 2, bilang kedua 2. Nah, tapi kalau misalnya yang terakhir ini kayaknya harus pakai ln nih supaya nggak numpuk ini, print ln. Nah, ngoding kayak gitu emang, jadi run lagi, apalagi Java, apalagi Android Studio nanti lebih berat. Tuh ya, jadi lebih rapi. Ini bisa dikreasin sendiri sih. Oke, dari pembahasan ini sudah kita bisa membuat sebuah volume tabung. Kita cuman apa ya istilahnya, tuh kita masukin rumusnya seperti ini. Oke Pak. Nah, oke, ada jari-jari, ada tinggi tuh ya. Kita bikin dulu ininya, variabelnya. Maaf. Oke, kita lihat. Oke, kita di sini sama nih ya, seperti contoh. Cuman bedanya ini rumusnya seperti ini. Lebih susah sedikit aja, nggak banyak kok. Nah, dari di atas PSVM kita membuat sebuah variabel bernama P mungkin ya. P-nya harus dideklarasikan dengan tipe datanya integer dulu. Setelah itu kita masukkan P. Tunggu sebentar. Kalau P kan 3,14. Kalau koma itu kita pakai tipe data double aja. Double P. Kalau teman-teman nyari di Google mungkin ada double final gitu ya. Maksudnya double final ini adalah variabel ini udah nggak bisa diubah, nggak boleh diubah gitu. Jadi sama aja sih, kan emang kita dimaksudkan di sini nggak diubah. Jadi mau double final tuh double doang itu nggak masalah. Kalau saya mau double aja, double P. Kita kasih nilai 3.14 dan komanya itu harusnya kan 3,14. Di sini akan membacanya berbeda, jadi harus pakai titik. 3.14 ini kelihatan nggak ya? Saya perbesar mungkin ya. Gimana nih cara memperbesar? Iya. Mungkin ada ini pengaturannya, cuman rada ribet. Nggak apa-apa ya, segini mah kelihatan lah insyaallah. Oke, ini kodenya. Kita akan lanjutkan lagi. Kita akan membuat sebuah program yang bernama volume tabung yang akan diinputkan dengan keyboard ya. Di sini kita udah membuat sebuah variabel P namanya. Kalau ini di copy nggak bisa, jadi kita ketikkan P aja. Oke, di sini ada variabel jari-jari dan tinggi. Nah, ini kita bilangan pertama dan keduanya aja itu. Oke, kita ketikkan dulu mungkin ya. Rumusnya V kali R kali R kali T. Ini bilangan 1 sama bilangan 2. Bisa diganti kali aja nih. Ini tinggal ganti kata-katanya aja, gampang. Masukkan contoh sini. Jari-jari gitu ya. Jari-jari. Terus di sini masukkan tinggi. Oke, tinggal di sini ganti jari 2. Di sini tinggi. Oke. Nah, terus bedanya di rumus ini deh. Kita masukin jari-jari ya. Berarti jari-jari dikali apa tadi rumusnya? Oh ya, maaf. Pi dikali jari 2 dikali jari 2 lagi, jari R kali R ya, kali T kali T. Oke, seperti itu rumusnya. T tinggi mungkin.
tinggi. Oke, udah sesuai harusnya sama contohnya tuh. Jalankan deh, klik kanan run, masukin jari-jarinya 5, tingginya 5. Oke, jadi ya 39,392,5. Bisa dicek di kalkulator ya kalau nggak percaya. Tapi nggak apa-apa lah. Oh ya, ini jangan lupa hasil volume tabung, mungkin volume tabung gitu ya. Sorry, di start dulu. Masukin jari-jari 5 juga tuh 392,5. Nah, gitu. Ini kalau misalnya kalian pengen nyari dari Google gitu, misal ya. Oke, nggak masalah. Kita bikin kelas baru. Java classes. Volume tabung Google. Oke. Package-nya karena sama, udah samain aja. Page 31. Karena page 31 udah ada, nanti nambah di sini nih kayaknya. Tuh ya, tambah. Nah, kita hapus nih. Ini komentar bisa dihapus. Ini boleh nama nih komentarnya. Volume tabung Google. Kita cari aja lah. Program Java text Java volume tabung. Tuh langsung, saya belum pernah nih. Kalau yang lebih susah pernah, cuman kalau volume tabung belum pernah nyari. Tuh sama kan ini kurang lebih. Cuman ini pakai volume ini ya. Sebentar, ini lebih rumit ini. Luas tabung untuk apa ya? Coba. Luas dan volume, ini cari luas juga ini. Apa-apa, kita adopsi aja. Gimana cara masukin ini ke dalam kode kita? Perhatiin dulu nih kelasnya. Kelasnya kita udah bikin sendiri nih ya. Kelas sudah ada nih, kelas dan package juga udah. Dan PSVM juga belum sih. Nah, berarti kita dari PSVM aja. Tuh. Nah, terus ini tuh, ini tanda kurungnya juga kan dari kelas nih. Jadi kita nggak usah copy. Kita copy, klik kanan copy, tempel. Nah, terus kita hapus luas tabung. Oh, ini kenapa merah? Kayak tadi, import dulu. Caranya tekan Alt lalu enter. Di situ ada pilihannya tuh. Ini solusinya gitu. Enaknya pakai IDE seperti itu. Kita tambahkan Java Util Scanner karena package ini berbeda dengan package basicnya. Oke, seperti itu. Sama aja ya, ini paling kita hapus aja luas tabungnya. Tuh, yang ini kita hapus. Oke, ini juga hapus. Oke. Sama aja, kita jalankan. Oh ya, jangan lupa klik kanan run file. Oke. Kalau di start ini dia akan menjalankan volume tabung yang pertama. Begitu. Nah, ini mirip tuh ya. Oh, ini lupa dihapus nih. Luas. Stop dulu, nggak apa-apa. Stop. Mana tadi? Ini nih. Klik kanan run file. Tuh. 5. Oke, 392,5. Sama kan? Sangat mudah. Kalau sabar aja, kalau misalnya kurang paham ya tinggal dibaca-baca nih modulnya. Atau kalau namanya kita jiwa anak zaman now gitu kan, dikit-dikit Google aja lah. Tuh, tapi kalau pengen Google juga ada ilmunya kan, seperti yang tadi saya bilang. Oke, nggak masalah. Sekarang yang sesuai dengan yang saya janjikan, ini bocoran dari tugas. Tapi usahain jangan terlalu sama ya. Dibedain apa gitu. Tuh, ini seperti ini, saya pakai package 31. Ini nama kelasnya tuh. Oke, saya ada improvisasi sendiri tuh ya. Jadi kayak bermain ngoding itu. Kalau sesuatu itu senang, apalagi kayak main ya semangat lah. Tuh, ini untuk menentukan jumlah hari, ini juga dari Google saya nih. Ini saya udah nyoba sendiri, rumit. Nggak ngerti saya. Udah nyoba tapi mentok ya, cari Google aja tuh. Ini kodenya tuh. Di pause aja ya. Tuh, oke, bisa.
Nah, terus bilangan genap for dan while di page 58 di modul 2. Nah, ini dari Google juga. Tuh di kreasiin ya, jangan terlalu sama. Terketahuan. Oke, itu. Nah, kalau kurang jelas mungkin pakai video yang HD makanya. Oke, ini yang matematika nih, ini saya perpaduan ini dari Google sama kreasi sendiri dari Google-nya yang pengulangan ini for. Saya kurang paham kalau for tuh ya. Ini lumayan panjang nih, saya apa ya? Scroll aja. Ini page 34 nih, dari ini ke page 34. Oke, di pause aja nanti ya. Ada 31 ke 64 tuh ya. Terus kayak scroll ke 60. 61 aja tuh, 61 tuh sampai 94. Saya scroll lagi tuh habis. Oke, kita ke page 71. Ini aplikasi restoran ini yang paling susah ini juga dari Google ini hampir sekitar 80% lah ini dari Google. Ini sebenarnya udah saya modif sedikit dari Google, cuman ya panjang sekali nih ya kodenya dari 34 nih. Oke, kita scroll terus di atas 34, 31, nah, terus 64 ini kita scroll sampai 61 mungkin. Tuh di ketik aja, di pause aja ya, kalau kurang jelas mungkin bolehlah nanti kasih tahu. 94 tuh. Nah, 94 tuh ya. Oke. Tuh, ini kodenya sudah selesai. Oke, kalau misalnya udah ada sedikit trik dari saya nih ya, kalau misalnya pengen screenshot kode bisa pakai snipping tools namanya nih. Tuh, snipping tools, di start ketik snipping tools. Tuh, mungkin ada beberapa yang udah tahu. Klik new, tuh bisa di apa tuh untuk ngambilin tugasnya soalnya di screenshot. Tuh. Tapi kalau bisa baris kodenya di screenshot juga supaya lebih jelas gitu sama dosennya. Tuh, jadi ketahuan ini nomor 34, lanjut sampai nomor berapa gitu ya. Kalau panjang gini nih maksudnya. Ini panjang nih ya. Disambung-sambung terus masukin Word. Nah, outputnya ya dijalanin dulu programnya. Tuh bisa diperbesar tuh. Tuh tinggal screenshot deh. Kalau output bisa diperbesar nih, Ctrl pencet atas tuh. Kalau kode ini nggak bisa, saya juga nggak tahu nih, saya belum mencoba-coba. Kok waduh, pencet apa tuh tadi? Apa aman. Oke, seperti itu aja ya. Oke, ini kode udah saya tampilkan semua, dikreasiin, jangan terlalu sama ya. Saya ngebantu aja, bukan untuk ngasih bocoran, supaya teman-teman semua ini ada apa ya, ngebantu untuk bisa menyelesaikan masalah juga, bukan tanpa usaha, ada usahanya juga gitu kan, ngetik gitu kan. Ya udah seperti itu aja ya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas boleh tanya ke saya WA gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.